jika diputuskan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka akan menjalani proses hukuman atau pidana, atau juga tergantung pada putusan hakim, bisa juga bentuknya adalah tindakan. Ada beberapa hal yang baru yang tidak ditemukan di dalam KUHP sebelumnya. Dan restoratif justice ini tidak hanya pada kewenangan penyidikan, bahkan di penyelidikan pun boleh dilakukan restoratif justice. Di penuntutan juga boleh dilakukan restoratif justice. Ini hal yang baru, yang tidak kita temukan di dalam KUHP yang sebelumnya. Ya, sahabat-sahabat hukum pidana, bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan. Saya udah lama nggak membuat konten tentang hukum pidana, dan karena baru-baru ini kita sudah akan menghadapi dua undang-undang baru, dua kodifikasi baru, yaitu Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan yang kedua adalah yang tanggal 18 November 2025 kemarin, DPR dalam rapat paripurna juga sudah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan baru kemarin ya tanggal 30 ya sudah terbitlah undang-undang resmi itu, Undang-Undang nomor 25, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan untuk kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah kepada rekan-rekan mahasiswa, juga kepada penegak hukum, atau kepada praktisi hukum yang berminat tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Dan untuk sesi-sesi berikutnya, ya, saya akan membahas tentang hukum acara pidana dalam satu bagian tertentu yang di dalamnya mungkin ada beberapa episode, dan juga tentang hukum pidana, ya. Jadi juga akan dibagi dalam beberapa episode. Untuk episode kali ini saya akan membahas tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentunya. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan menggantikan, ya. Jadi per 2 Januari 2026 akan menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi sekarang ini lagi masa transisi nih. Ada KUHP 1981 dan ada KUHP 2025 yang akan berlaku 2 Januari 2026. Ya, hanya beberapa hari lagi. Dan ketika video ini tayang, pasti kedua undang-undang itu sudah berlaku. Nah, untuk menghadapi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 25, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, maka saya akan membahas beberapa dimensi penting ya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Beberapa dimensi penting. Beberapa dimensi penting itu nantinya akan membahas ya beberapa asas tentang hukum acara pidana. Nah, untuk episode kali ini. Kemudian saya akan membahas hal-hal baru. Nah, ya hal-hal baru yang ada di dalam KUHP baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, hal-hal baru yang tidak dijumpai di dalam KUHP 1981 atau KUHP lama. Kemudian juga dalam episode berikutnya akan membahas tentang penyelidikan dan penyidikan, tentu juga di dalam KUHP baru, ya. Kemudian alat bukti dan alat bukti elektronik. Saya juga akan membahas pada episode berikutnya tentang pra-peradilan. Apa bedanya pra-peradilan dalam KUHP lama dengan KUHP baru? Kemudian juga, nah ini juga yang penting, tentang keadilan restoratif. Ya. Restoratif justice, ya, RJ. Kita tuh selalu sering dengar tuh. Selama ini dasar hukumnya kan hanya pakai peraturan Kapolri dan peraturan Jaksa Agung. Nah, sekarang dalam KUHP baru sudah disebutkan secara khusus tentang restoratif justice. Kemudian juga hukum acara pidana bagi korporasi.
Karena di dalam KUHP, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan di dalam KUHP mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum, tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Selama ini undang-undang khusus ada mengatur tentang tindak pidana korporasi, tapi hukum acaranya belum ada. Ada Perma 13 2016. Tapi Perma itu kan produk yang dipakai ketika korporasi dibawa ke pengadilan. Ada juga peraturan Jaksa Agung. Sekarang ada dalam KUHP. Kemudian sesi berikutnya saya akan membahas tentang advokat, ya, dan bantuan hukum. Kira-kira inilah topik-topik dibahas dalam episode tentang hukum acara pidana, sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa, penegak hukum, praktisi hukum, atau peminat hukum lainnya pada bidang lapangan hukum pidana bisa mendalamin, ya, dengan menonton video ini. Nah, bagi rekan-rekan dosen tentunya selama ini kan kalau saya mengasuh mata kuliah hukum acara pidana menggunakan buku pengantar hukum acara pidana di Indonesia yang ditulis oleh Aristo M.A. Pangaribuan, ya. Nah, tentu buku ini udah nggak bisa lagi ya kita pakai untuk beberapa bagian, ya, buku-buku hukum acara pidana tentu akan muncul yang baru, tetapi tetap ada beberapa chapter yang menurut saya masih relevan, ya, buku ini. Misalnya tentang sistem peradilan pidana, mungkin nanti ditambahi tentang bagaimana sistem peradilan pidana dalam KUHP baru, sejarah hukum acara pidana di Indonesia juga masih bisa dipakai. Nah, dalam pengajaran hukum acara pidana, kalau kita merujuk pada buku ini, ada yang dibahas itu antara lainnya tentang penyelidikan dan penyidikan, upaya paksa, penuntutan, lembaga peradilan, tentang eksepsi dalam hukum acara pidana, kompetensi atau kewenangan pengadilan, kemudian juga hak-hak tersangka, terdakwa, acara pemeriksaan pidana, sistem pembuktian, alat bukti, putusan, dan seterusnya. Jadi untuk kali ini saya tidak mengikuti sistematika ini, tetapi beberapa bagian akan bisa digunakan dalam pengajaran hukum acara pidana pada rekan-rekan dosen dan juga peminat hukum acara pidana lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke topik pertama, ya, yaitu tentang prinsip yang dianut di dalam hukum acara pidana. Apa sih prinsip yang dianut dalam hukum acara pidana yang baru ini? Nah, saya menyebutkan hanya dua prinsip yang membedakannya, ya, dengan prinsip yang ada di dalam KUHP sebelumnya. Yang pertama adalah prinsip Integrated Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana yang terpadu. Sebetulnya kalau kita udah menyebut integrated, ya, atau udah menyebut sistem, ya, ini dua kata yang memang dipadukan untuk memperkuat makna sebetulnya. Kalau sistem tentu udah integrasi, tapi ini untuk memperkuat dan ingin menegaskan kembali. Jadi kalau kita bilang atau kita sebutkan, ini jelas disebutkan di dalam penjelasan, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam paragraf 2 disebutkan tentang bahwa hukum acara pidana yang dianut di dalam KUHP tahun 2025 ini menganut sistem peradilan pidana terpadu. Itu artinya apa terpadu? Berarti sub-subsistem lainnya itu saling berhubungan satu sama lain. Apa aja subsistem itu? Tentu ada subsistem penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, kemudian juga pemeriksaan perkara di pengadilan, dan di lembaga pemasyarakatan atau correctional institution. Dan jangan lupa juga di dalam KUHP yang baru ini juga memasukkan satu subsistem lainnya, yaitu bantuan hukum dan juga peran dan posisi advokat dalam konteks penanganan perkara yang dihadapin oleh baik oleh tersangka, oleh terdakwa, ataupun korban. Jadi korban, tersangka, terdakwa, bahkan saksi pun, bahkan terlapor pun punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau layanan hukum yang diberikan oleh advokat
dan pemberi jasa bantuan hukum. Nah, subsistem ini tadi itu saling terintegrasi. Itu yang diinginkan oleh KUHP baru ya. Meskipun demikian, di samping Integrated Criminal Justice System yang dianut di dalam KUHP 2025, ternyata juga menganut satu prinsip lain yang disebut dengan diferensiasi fungsional. Nah, diferensiasi fungsional ini itu jelas disebutkan di dalam pasal 2 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Apa itu diferensiasi fungsional? Meskipun antara subsistem yang saya sebutkan tadi saling terintegrasi, jadi setelah selesai penyidikan, berkas perkara dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, kemudian jaksa penuntut umum melimpahkan ke pengadilan, untuk dilakukan pemeriksaan oleh hakim, kemudian oleh jaksa, oleh pengacara, oleh terdakwa dan pihak-pihak lain untuk membuktikan dugaan tindak pidana tersebut. Selesai, jika diputuskan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka akan menjalani proses hukuman atau pidana, atau juga tergantung pada putusan hakim, bisa juga bentuknya adalah tindakan. Nah, masing-masing sistem tadi punya subsistem dan punya fungsi yang berbeda. Fungsi penyidikan, fungsi penuntutan, fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan, dan fungsi pemasyarakatan yang dilakukan oleh, atau dalam bahasa lainnya disebut dengan correctional institution. Dan juga ada fungsi bantuan hukum dan fungsi advokat. Dalam Undang-Undang 20 tahun 2025 disebutkan bahwa advokat itu juga bagian daripada penegak hukum. Jadi punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, karena itu ditempelkan dengan prinsip diferensiasi fungsional. Nah, tetapi fungsi diferensiasi fungsional ini ternyata bisa juga membuat, ya ini kelemahan lainnya, ada Integrated Criminal Justice System, tapi di sisi lain ada juga diferensiasi fungsional. Khawatirnya dalam proses penegakan hukum ini, yang menonjol adalah diferensiasi fungsional tadi itu, tidak terintegrasi ya, antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Misalnya gini ya, ini juga kelihatan di dalam KUHP yang baru. Misalnya ketika penyidik melakukan penangkapan, penahanan. Nah, fungsi kami sebagai penyidik adalah penangkapan, penahanan. Jika itu adalah Integrated Criminal Justice System, harusnya ketika dia melakukan penangkapan, penahanan, karena itu adalah upaya paksa, harusnya kalau dia masuk dalam Integrated Criminal Justice System, ada izin dari ketua pengadilan. Nah, itu yang namanya terintegrasi. Ada izin dari ketua pengadilan. Kami ingin merampas kemerdekaan seseorang karena dia diduga melakukan tindak pidana berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Kalau di Integrated Criminal Justice System, maka penahanan itu dilakukan dengan izin ketua pengadilan. Tapi ini tidak. Jadi diferensiasi fungsionalnya lebih menonjol dibandingkan dengan Integrated Criminal Justice System. Nah, itu bagian yang juga perlu kita dalami. Di samping tentu ada asas-asas lain yang dianut oleh hukum acara pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ada di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Kemudian, dimensi lain yang ingin saya sampaikan di dalam sesi pertama ini adalah ada beberapa hal yang baru ya. Ada beberapa hal yang baru yang tidak ditemukan di dalam KUHP sebelumnya. Nah, ini juga penting ya untuk didalamin. Saya nanti akan jelaskan secara singkat hal-hal yang baru tersebut. Apa aja hal-hal yang baru yang tidak ditemukan di dalam KUHP sebelumnya. Misalnya, satu ya, ada restoratif justice. Jelas itu ya, restoratif justice. Diatur mulai dari pasal 79. Dan restoratif justice ini tidak hanya pada kewenangan penyidikan, bahkan di penyelidikan pun boleh dilakukan restoratif justice. Di penuntutan juga boleh dilakukan restoratif justice. Ini hal yang baru, yang tidak kita temukan di dalam KUHP yang sebelumnya. Kemudian juga di dalam KUHP baru ini, ada yang kita sebut dengan pengakuan bersalah.
Nah, pengakuan bersalah itu boleh diajukan oleh tersangka sejak di tingkat penyidikan. Tentu penyidik nanti akan berkoordinasi dengan penuntut umum supaya dia mendapatkan pengurangan hukuman. Jadi pengakuan bersalah ini dianut di dalam KUHP yang baru, yang sebenarnya pengakuan bersalah ini juga diambil dari rejim hukum common law ya, yang sebelumnya kita tidak mengenal itu pengakuan bersalah. Jadi pengakuan bersalah ini sebenarnya untuk memudahkan tugas-tugas penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum, sehingga proses hukum acaranya bisa lebih cepat ya, dibandingkan misalnya si tersangka terdakwa tetap ngeyel, nggak mau mengakui perbuatannya, padahal nyata-nyata alat buktinya cukup untuk menyatakan bahwa dia melakukan tindak pidana, tapi dia tidak mau mengakuin, berharap bisa bebas di pengadilan meskipun bukti-buktinya minim. Kemudian hal-hal baru lainnya yang juga saya temukan di dalam KUHP kita ini adalah tentang saksi mahkota. Jadi saksi mahkota ini bisa kita temukan misalnya di dalam pasal 7, kemudian juga pasal 22. Jadi saksi mahkota ini kan bukan berarti dia akan dibebaskan. Jadi saksi mahkota ini dia ikut melakukan tindak pidana, tapi pelaku-pelaku lainnya sulit diungkap melalui proses investigasi yang dilakukan oleh penyidik. Sulit. Dia yang bisa mengungkapkan siapa aktor lain yang terlibat dalam tindak pidana itu. Itulah yang disebut dengan saksi mahkota. Dan saksi mahkota ini nantinya akan mendapatkan pengurangan hukuman ya, dan sehingga pada tingkat penyidikan juga penyidik berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum ketika dia akan menetapkan seseorang saksi yang sebetulnya juga tersangka dijadikan sebagai saksi mahkota. Dan dimensi lain yang baru adalah tentang perjanjian penundaan penuntutan atau deferred prosecution agreement. Nah, perjanjian penundaan penuntutan ini hanya berlaku bagi korporasi yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi jaksa tidak melimpahkan perkara itu untuk dituntut di pengadilan, tapi dia menunda. Dengan catatan apa? Ya tentu korporasi tadi itu dengan itikat baik, mengakui kesalahannya, membayar ganti rugi, denda, dan lain-lain sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Jadi ada itikat baik ya untuk mengakui perbuatannya. Dan tentu juga kita menemukan hal-hal baru lainnya ya, yaitu tentang restitusi, kompensasi, dan dana abadi. Jadi ini menunjukkan bahwa KUHP yang baru tidak selalu menonjolkan hak-hak pada pelaku, tersangka, terdakwa, tapi juga pada korban. Jadi restitusi, kompensasi, dan juga ada rejim, ada institusi dana abadi itu adalah untuk membayar penderitaan yang dialami korban ketika menjadi korban tindak pidana, sehingga restitusi dijamin di dalam KUHP, kompensasi juga dijamin di dalam KUHP, dan untuk membayar kompensasi ini maka ada dibentuk nanti dana abadi, yang dana abadi ini nanti akan dibayarkan kepada korban, dan tentu juga membutuhkan peraturan pemerintah dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan tentang pembayaran kompensasi. Dan yang terakhir, hal-hal baru juga yang saya lihat ya di dalam KUHP ini tentang perluasan objek pra-peradilan, ya, perluasan objek pra-peradilan. Jadi objek pra-peradilan itu telah mengalami perluasan. Putusan MK juga ya sudah mengalami perluasan. Sehingga dikompilasilah perluasan itu di dalam KUHP, ya, upaya paksa, bahkan termasuk juga pihak ketiga yang harta bendanya disita oleh dalam proses penyidikan juga boleh mengajukan upaya pra-peradilan untuk menguji tentang sah tidaknya penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap harta benda pihak ketiga. Saya pikir ini ya rekan-rekan sekalian untuk sesi pertama tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sudah disahkan dan akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Jangan lupa untuk like and share channel ini.